Good people, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berikan peringatan keras terakhir ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena terbukti langgar etik. DKPP nilai KPU bersalah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Senin kemarin. DKPP terima 3 aduan yang laporkan bahwa KPU telah melanggar prosedur ketika menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam sidang putusan, KPU dinilai jelas bersalah dan telah melanggar etik. DKPP jatuhkan peringatan keras terakhir kepada seluruh anggota KPU RI. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Putusan DKPP berikan sanksi tegas kepada KPU, diapresiasi perwakilan pelapor. Pelapor juga minta Ketua KPU RI mundur dari jabatannya. Kita melakukan satu upaya ini karena ingin pemilunya jujur dan adil. Ternyata Ketua KPU-nya sendiri 2 kali melanggar kode etik. Oleh karenanya kami himbau kepada saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum, sudah 2 kali lebih baik mundurlah. Anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Idam Koli, mempertanyakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, DKPP menyatakan KPU sudah melaksanakan tugas menyelenggarakan tahapan pencalonan sesuai konstitusi. Namun, di sisi lain, KPU dinyatakan oleh DKPP tidak sesuai dengan tata kelola administrasi terhadap pemilu. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam pertimbangan hukum DKPP dalam putusan tersebut, khususnya di halaman 188, bahwa DKPP menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan ketentuan konstitusi, dalam hal ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Jadi pada dasarnya sebenarnya DKPP mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan ketentuan konstitusi, yang kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP telah dibacakan dan sesuai dengan pasal 458 ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus melaksanakan putusan tersebut. Terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum terkait pendaftaran dirinya sebagai wakil presiden, Gibran menanggapinya dengan hati-hati. Ya DKPP hari ini DKPP yang DKPP gimana tanggapannya Pak? Kami tindak lanjuti seperti apa Pak? Gimana Mas? Keputusan sidang etik DKPP ditanggapi calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang menunggu tindak lanjut DKPP terkait keputusan tersebut. Nah, itulah sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi, dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah, keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti, apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, dalam acara Tabrak Prop yang digelar di Koat Kopi Seturan, Sleman, Yogyakarta, Senin malam, menjelaskan soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum tidak akan mempengaruhi
Keputusan DKPP tentu menuai pro kontra. Pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menilai seharusnya Gibran mundur dari Cawapres. Ikrar menilai putusan DKPP membuat legitimasi politik Gibran akan mendapat tantangan dari masyarakat banyak. Dan ini dua kali. MK sudah menyatakan demikian, sekarang DKPP terhadap KPU juga demikian ya, bahwa KPU telah melakukan pelanggaran etik ya. Kalau saya jadi Gibran, saya mundur. Malu lah, orang ini udah dianggap sebagai suatu pelanggaran etik dan sebetulnya udah tidak lagi layak untuk menjadi calon wakil presiden yang terdaftar ya. Sebelumnya, keputusan DKPP dibacakan menyusul aduan yang dilayangkan 3 aktivis pro-demokrasi dan kelompok advokat tim pembela demokrasi 2.0. KPU dinilai menyalahi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 saat memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangan DKPP, KPU semestinya segera berkonsultasi dengan DPR ketika putusan Mahkamah Konstitusi berubah tentang syarat pendaftaran Capres dan Cawapres. Sehingga ketika memproses pendaftaran Gibran, tak berpedoman pada PKPU lama yang belum direvisi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sementara di sisi lain, tim kemenangan Prabowo Gibran menilai yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Keputusan DKPP pun dinilai tidak bisa pengaruhi pencalonan Gibran. KPU beranggapan bahwa diterimanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dari pasangan Prabowo Gibran karena keputusan tersebut dan sudah diputuskan MK. Jadi jangankan peraturan KPU yang masih mencantumkan angka 40, undang-undang saja dengan sendirinya gugur akibat dari keputusan MK. Karena itu, keputusan dari DKPP itu sebenarnya kalau kita dihadapkan dengan persoalan tadi, mestinya seperti itu cara pandang KPU.